Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana bil iman wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'd. Segala puji senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya. Besar harapan kita semoga nanti di yaumul kiamah kita semua bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, siswa-siswi An-Nizamiyah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah sabdanya, inna man taqarraba ilallahu fi Ramadan bi faridatin addalat lahu sab'ina faridah fil ghairi. Sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan dengan amal yang fardu, maka amal fardu itu mengungguli 70 amal di bulan yang lain. Wa man taqarraba fihi binafilatin adalat lahu faridah yu'diha fi ghairihi. Barang siapa orang yang mengamalkan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka pada bulan suci Ramadan amalan sunnahnya akan diganti menjadi amalan yang fardu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa nawafilun Ramadan bimanzilati li faraidin fi ghairihi. Kedudukan sunnah di bulan suci Ramadan hakikatnya menggantikan kedudukan fardu di bulan yang lain. Telah direwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailati min syahri Ramadan sadafat syaitan wal jin. Apabila datang awal malam pertama dari bulan suci Ramadan, maka pada saat itu seluruh jin-jin dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila jin dan setan telah terbelenggu, maka hakikatnya nafsu, angkara dan kejahatan seharusnya sudah hilang. Karena setan hakikatnya bukan cuma berada dari golongan jin, namun setan itu juga ada dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Termasuk setan itu dari golongan jin dan manusia. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ramadan adalah dikatakan oleh sebagian ulama sebagai syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya berpuasa, bulannya menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Syahrul Qiyam, bulannya kita mendekatkan diri kita qiyamul lail, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Quran, bulan di mana kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk mengenal lebih dekat dengan kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Apabila kita mau jujur, mungkin kita bisa rasakan perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Kenapa bulan Ramadan begitu mudahnya kita membaca Al-Quran, namun di bulan yang lain terasa Al-Quran itu sangat sulit dan sangat susah untuk kita baca. Kenapa?
Karena jawabannya satu, Ramadan memang bulan yang Allah Ta'ala berikan rahmat untuk kita bisa mudah membaca Al-Quran. Bahkan melihat dari hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang bagaimana fadilah orang yang mengamalkan amalan di bulan suci Ramadan. Satu amal fardu dibalas 70 amal fardu di bulan Ramadan. Satu amal sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan terhitung sebagai amal fardu di bulan yang lain. Maka bagaimana kualitas bacaan Al-Quran kita di bulan suci Ramadan? Jawaban para alim ulama sama. Bacaan Al-Quran yang kita baca di bulan yang lain, satu huruf dibalas 10. Khusus untuk bulan suci Ramadan, satu huruf dibalas 70 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah banyaknya kebaikan yang Allah turunkan. Kalau boleh kita menghitung, sebagaimana kita menghitung terkadang harta yang kita miliki, uang yang kita punya, gaji yang kita dapat, kita juga boleh menghitung pahala. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, satu surat yang kita baca, coba kalau kita mau kali, berapa banyak pahala yang telah kita dapat dengan keberkahan Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan. Ini seharusnya menjadi patokan kita untuk lebih sering lagi mau membaca Al-Quran. Kenapa? Karena satu surat yang kita baca, satu juz yang kita baca di bulan suci Ramadan bisa jadi jutaan bahkan miliaran pahala kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, ala a'malukum bi afdali ummati fi yaumil qiyamah." Wahai para sahabat, apakah kalian mau aku beritahu tentang sebaik-baik umatku nanti di hari kiamat? Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Siap, kami mau mendengar ya Rasulullah. Siapakah umat terbaik nanti di hari kiamat? Maka saat itu Rasulullah berkata, umat terbaik afdalu ummati fi yaumil qiyamah alladzina yaqra'unal Qur'an fid dunya, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an di alam dunia. Bukan cuma baca, tapi mereka bersahabat dengan Al-Qur'an, dawam dengan Al-Qur'an. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka memahami dan mentadaburi setiap makna Al-Qur'an. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Wahhad mengatakan, wa minal ghaflah, dan termasuk di dalam kategori orang yang ghaflah kepada Allah. Apa itu ghaflah? Orang yang lalai mengingat Allah, yaitu alladzina yaqra'unal Qur'an wa la yatafahamu ma'ani wa la yatadabbur. Orang yang ghaflah, hakikat orang yang ghaflah menurut Habib Abdullah bisa jadi adalah kategori orang yang hanya membaca Al-Quran namun tidak pernah mau mencari tahu makna dan menggali pemahaman yang baik dengan Al-Quran. Maka mumpung datang bulan suci Ramadan, marilah kita bersahabat lagi dengan Al-Quran, lebih mendekat dengan Quran, lebih sayang lagi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita di yaumul qiyamah. Ada sebuah kisah yang mungkin kita bisa pahami dari kisah tersebut, di mana kisah ini terjadi pada zaman para aslafun saleh. Terjadi pada salah satu keluarga yang awam, yang belum mengenal Al-Quran dengan baik, keluarga yang awam yang belum memahami agama dengan sebaik-baiknya. Namun yang patut kita contoh dari keluarga ini, bagaimana mereka menghormati Al-Quran. Suatu ketika, keluarga ini sudah kehabisan bahan pokok kehidupan mereka selama 1 minggu. Menurut kebiasaan daripada orang-orang terdahulu, belanja bukan setiap hari sekali seperti kita saat ini, melainkan mereka belanja 1 minggu, bahkan 1 bulan sekali menuju pasar. Nah, pada hari itu istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kita tidak punya apa-apa lagi, maka bawalah keledai kita untuk engkau tukar bahan makanan selama 1 bulan, guna kita bisa makan selama 1 bulan ke depan. Maka suaminya saat itu berkata, baiklah istriku, aku akan bawa keledai ini, kita akan tukar keledai ini dengan bahan pokok untuk kita makan selama 1 bulan. Maka jalanlah suami tersebut menuju pasar.
Ketika sampai di pasar, dia dapati saat itu banyak sekali penjual bahan pokok yang mau menukarkan bahan pokok dengan keledai yang dia punya. Baru dia melangkah beberapa langkah kaki dia masuk ke pasar, ternyata ada seorang musafir yang sedang membawa satu bungkus lipatan, yang dimaksud dari lipatan tersebut adalah Al-Quran. Musafir tersebut mendekati suami yang membawa keledai istrinya. Maka musafir berkata kepada orang tersebut, "Wahai fulan yang baik hati, apakah engkau redha dan engkau mau menukar keledaimu dengan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia beserta isinya?" Maka suami tersebut, orang tersebut berkata, "Apakah ada yang lebih berharga dari keledaiku dengan sesuatu yang engkau punya?" Maka dia menjawab, "Ada, kitabullah. Aku mempunyai kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim." Maka tatkala orang tersebut mendengar bahwa keledainya akan ditukar dengan Al-Quran, alangkah bahagianya orang tersebut. Dia merasa mendapatkan sesuatu yang paling istimewa selama hidupnya, yaitu Al-Quranul Karim, kitabullah, kitabnya Allah, kalamnya Tuhan semesta alam. Maka tanpa berpikir panjang, keledainya ditukar dengan Al-Quran. Dia pulang tidak membawa makanan, melainkan hanya membawa satu kitab Al-Quran yang terbungkus dengan kain. Dengan penuh kegembiraan pulang untuk menjumpai istrinya. Di dalam hatinya laki-laki tersebut berkata, "Istriku akan sangat senang apabila dia tahu kalau aku telah membawa Al-Quran." Ternyata ketika sampai di depan rumah, laki-laki tersebut berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku mempunyai sesuatu yang lebih berharga dari makanan dan keledai kita." Maka istrinya menjawab, "Apa itu wahai suamiku?" Maka saat itu suaminya mengatakan, "Hadza kitabullah, aku mempunyai ini Al-Quran, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka sang istri berkata, "Wahai suamiku, alangkah keberkahan menyelimuti kita hari ini. Kita mendapatkan sesuatu yang lebih berkah, yang lebih utama, yang lebih mahal daripada keledai kita, yaitu Al-Quran." Maka saat itu kedua pasangan suami istri merasa sedang diliputi dengan kebahagiaan karena memiliki Al-Quran. Namun timbul satu pertanyaan dan satu masalah. Ketika mereka mempunyai Al-Quran, ternyata mereka tidak bisa membaca Al-Quran, karena memang mereka belum pernah belajar membaca Al-Quran dan mereka baru saja masuk ke dalam ajaran agama Islam. Namun walaupun mereka belum mampu membaca Al-Quran, itu tidak membuat langkah keinginan mereka memiliki Al-Quran surut. Al-Quran tetap mereka muliakan, Al-Quran tetap mereka tinggikan. Ketika mereka berpendapat, mencari pendapat yang terbaik untuk meletakkan di mana Al-Quran saat itu diletakkan, maka seluruh pendapat diutamakan, diungkapkan. Maka pendapat yang terbaik adalah meletakkan Al-Quran pada tempat tertinggi. Maka dibuatlah rak khusus untuk menaruh Al-Quran. Maka saat itu datanglah malam. Suami dan istri tersebut hendak tidur, namun ketika mereka hendak tidur, suaminya berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, alangkah kita ini su'ul adab dengan Al-Quran. Kita tidur baik, enak di sini, sementara Al-Quran kita taruh saja di atas sana. Bukankah lebih baik Al-Quran itu kita pegang dan kita dekap? Kita ganti-gantian saat ini tidurnya. Engkau tidur duluan, aku berjaga sambil membawa Al-Quran. Nanti engkau bangun, aku tidur, engkau membawa Al-Quran." Pendapat suaminya langsung diiyakan oleh istrinya. "Baik, kalau begitu kita tidur bergantian." Maka yang pertama tidur saat itu adalah istrinya. Sang suami mendekap penuh erat Al-Quran yang dia pegang. Bahkan tidak sesekali dia cium dan dia letakkan di atas kepalanya. Kejadian itu malam itu berlangsung sampai dengan esok paginya, ketika istrinya yang telah menjaga Al-Quran tertidur. Namun alangkah kagetnya mereka
Ketika mereka bangun dari tidur, yang pertama kali mereka sebutkan adalah Al-Quranul Karim, surat-surat pilihan yang berada di tengah-tengah Al-Quran. Artinya, secara tidak langsung dengan memuliakan Al-Quran, Allah Ta'ala mengutamakan mereka, menjadikan mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran dengan sebab pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kisah sangat banyak daripada pembelajaran yang kita bisa petik daripada keutamaan orang yang membawa Al-Quran. Bahkan Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang sangat soleha, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, wanita yang sangat diridai oleh Allah Ta'ala. Rabi'atul Adawiyah pernah menghatamkan Al-Quran 60.000 kali di dalam kuburannya. Dia hanya mengharap ketika nanti jenazahnya masuk ke dalam liang lahat tersebut telah terang benderang dengan asbab pembacaan Al-Quran yang dia baca di dalam kuburnya. Mungkin kita masih mendengar bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mempunyai hafalan yang luar biasa. Bahkan setiap harinya, setiap bulan suci Ramadan, 6 kali hatam Al-Quran Imam Syafi'i melaksanakan setiap harinya. 3 hari di siang hari dan 3 kali hatam di malam hari ketika qiyamul lail. 6 kali hatam Imam Syafi'i setiap harinya di bulan suci Ramadan. Belum lama kita dengar ada salah satu ulama yang luar biasa, berasal dari Banten, namanya Abu Yadimyati. Beliau tarawehnya 1 malam 1 kali hatam Al-Quran. Subhanallah. Inilah bukti ketika Al-Quran telah berada di dalam hati manusia, banyaknya ayat tersebut tidak menjadi sebuah patokan kita merasakan lelah karena membaca Al-Quran. Kenapa? Karena setiap Al-Quran dibaca, semakin banyak bacaan yang kita baca, maka semakin membuat kita nikmat dalam membacanya. Itulah fadilah Al-Quran yang telah disampaikan melalui lisannya Rasulullah, telah diajarkan melalui kisah-kisah indah para aslafun saleh. Bahkan derajat kita di dalam surga ditentukan dengan seberapa banyak hafalan kita nanti ketika membaca Al-Quran. Dikatakan di dalam hadis, ketika seseorang akan masuk surga, maka para malaikat mengatakan kepada mereka, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Maka setiap kita baca Al-Quran yang kita hafal, pada setiap bacaan kita, derajat kita ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Maka alangkah ruginya orang yang masuk surga ternyata hanya hafal 3 surat saja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Alangkah sedikitnya derajat dia nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan perbanyak baca Quran. Kalau bisa, marilah kita bersahabat kembali dengan Al-Quran agar kita semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari pembacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menambahkan motivasi kita untuk membaca Al-Quran, terkhusus di bulan suci Ramadan. Semoga Al-Quran senantiasa kita cintai, kita minati, dan kita mau bersahabat terus-menerus dengan Al-Quran, sehingga kita diperkenankan untuk bisa menghatamkan Al-Quran lebih banyak lagi, sehingga derajat kita lebih lagi ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih punya waktu, masih punya umur, jangan pernah berhenti untuk menghafal Al-Quran. Hafalah, walaupun kita mempunyai hafalan 10 surat, 11 surat, 12 surat, hafal. Karena apa? Karena yang menentukan derajat kita ketika kita di dalam surga adalah hafalan Al-Quran kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan kita terus bermakna dengan membaca Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.